قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk dapat menerima notifikasi ketika ada video-video terbaru yang kita upload di channel ini ya. Dan kaum muslimin, kali ini ada sebuah video yang menarik ya. Ada sebuah video yang mungkin kalau Singa Aswaja, tahu ya Singa Aswaja itu siapa? Pak Idrus Romli ya. Kalau Singa Aswaja nonton video ini mungkin langsung sesak nafas ya. Karena dari judulnya saja ini sudah sangat menohok kaum muslimin ya. Idrus Romli kenyang dikasih tulang. Ini video adalah video yang mengomentari Pak Idrus Romli yang membela nasab Ba'alawi. Kita tahulah ya, polemik nasab Ba'alawi itu sampai sekarang nggak ada kejelasan ya. Padahal para habaib Ba'alawi itu tinggal memenuhi tuntutan untuk tes DNA saja sudah selesai sepertinya ya. Tapi ternyata sampai sekarang para habib Ba'alawi mereka nggak juga melakukan tes DNA. Mungkin takut ya. Takut kalau ketahuan DNA mereka itu nggak ada Arab-Arabnya. Takut terbongkar kalau nantinya ternyata DNA mereka itu adalah DNA Yahudi. Seperti berita yang beredar ya. Coba kaum muslimin kita langsung saja simak isi videonya ya. Idrus Ramli, sebenarnya kita sangat muak membahas jenis manusia yang satu ini. Dari dulu kita sangat jijik melihat tampangnya yang sok paling lurus dan merasa paling benar keislamannya. Sehingga para kiai yang ada di jajaran struktural Nahdlatul Ulama hampir semuanya ia anggap salah hanya karena pemahaman agamanya tidak sepaham dengan yang ada di otak dia. Bahkan karena menganggap dirinya adalah yang paling lurus jalan keislamannya, ia pun membuat NU tandingan dengan embel-embel lurus di belakangnya, kemudian menyebarkan fitnah bahwa PBNU dihuni oleh ulama-ulama liberal dan Syiah dengan harapan warga Nahdiyin akan mengikuti struktural NU yang diciptakan oleh dia. Bagi warga NU yang bodoh tidak mengetahui hakikat sebenarnya, tentu saja mereka akan terpengaruh dengan cocotnya yang sok paling lurus dalam beragama. Tapi bagi kita yang tahu hakikat di balik itu semua, apa yang dilakukan oleh dia membuat NU tandingan dengan embel-embel lurus di belakangnya adalah bentuk ekspresi sakit hatinya dia yang merasa dipermalukan akibat hanya mendapatkan satu suara ketika mencalonkan diri sebagai ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Karena itulah kita sangat jijik melihat tampangnya, dan ternyata sekarang kita terpaksa juga untuk membahasnya karena lagi-lagi penyebaran dusta bahwa Wali Songo masih satu jalur nasabnya dengan kaum Habib keturunan Ubaidillah masih terus masif digaungkan oleh anjing-anjing penjaga kaum Robitoh Alawiyah. Sebenarnya jenuh juga mengcounter kelakuan mereka yang terus menyebarkan dusta, karena sudah tak terhitung berapa kali kita memberikan bukti yang nyata jika nasab Wali Songo yang sejalur dengan kaum Habib adalah hasil dari pembelokan nasab dan sejarah Nusantara di masa penjajah Belanda. Buktinya sangat banyak mengenai itu semua, mulai dari pengakuan orang Maktab Daimi Robitoh Alawiyah bahwa yang menisbatkan Wali Songo sebagai keturunan Ubaidillah bukanlah ahli nasab melainkan ahli sejarah dari penjajah Belanda. Lalu terkuaknya kepalsuan manuskrip Kertabumi yang katanya adalah karya putra Raja Cirebon Pangeran Wangsakerta, yang mana isinya memuat nasab Wali Songo sejalur dengan Ubaidillah, namun ternyata jenis kertasnya adalah kertas yang sama dengan masa kita. Dan yang paling penting dari semua bukti yang ada adalah manuskrip yang dimiliki oleh para zuriat Wali Songo yang ternyata nasab leluhur mereka sama sekali bukanlah keturunan dari leluhur kaum Habib yang bernama Ubaidillah. Jika semua bukti dan fakta sudah begitu jelasnya, lalu kenapa kaum Habib dan para anjing penjaganya tetap ngotot mengatakan Wali Songo nasabnya tersambung kepada Ubaidillah seperti yang difatwakan oleh Robitoh Alawiyah? Apakah kaum Habib dan para anjing penjaganya memang sengaja mempropagandakan itu semua supaya kedustaan bahwa Wali Songo masih keluarga dengan kaum Habib terus dipercaya oleh orang-orang Nusantara? Jika memang itu jawabannya, maka kita hanya bisa berdoa supaya Allah Ta'ala kelak akan mengampuni dosa kalian semua.
Dan untuk umat Islam bangsa Nusantara yang lebih percaya dengan kata-kata mereka karena menganggap kita adalah pengadu domba dan pemecah belah. Ya, narasi kita memang terlihat seperti sedang memecah belah dan mengadu domba. Tapi diakui atau tidak, tuduhan kalian terhadap kita adalah karena apa yang kita sampaikan memang tidak bisa dibantah oleh nalar kalian semua. Begitu pula tentang nasab kaum Habib yang tidak pernah bisa dibuktikan kebenarannya. Ego kalian memang tidak bisa menerima, tapi ketika akal sehat kalian yang bicara, kita berani jamin akal waras kalian tidak akan bisa membantah hujah yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman dengan bukti ilmiahnya. Dan akal waras kalian pun sudah pasti ada sedikit pemberontakan terhadap hujah Idrus Ramli yang mengajak kita untuk taklid buta, percaya kaum Habib adalah zuriat Rasulillah, walau tidak ada satupun bukti yang bisa dipercaya. Kalau kita ini NU atau Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu percaya kepada para ulama yang muktabar, para ulama yang fiqh. Kita percaya walaupun apa yang mereka sampaikan tidak menyertakan bukti atau dalil, walaupun apa yang mereka sampaikan tidak menyertakan bukti atau dalil. Kalau Anda ingin membahas nasab alwi, jangan setengah-setengah. Apalagi panjenengan bukan hanya setengah-setengah, belum seperempatnya saja memasuki pembahasan nasab alwi. Dalil panjenengan untuk menyambungkan atau mensahihkan nasab alwi kepada Rasulullah hanya memakai satu kitab. Ketika Kiai Idrus Ramli membaca kitab Tabaqatul Khawas al-Sidqi wal Ikhlas, dan halamannya disebutkan halaman 344, dan setelah saya cek bahwa di dalam halaman 344 itu sama sekali pengarang tidak menyinggung masalah nasabnya para wali songo, tidak. Dan ternyata nasab wali songo itu juga satu jalur dengan nasab ba'alwi, satu jalur dengan nasab ba'alwi. Dengan entengnya Kiai Idrus Ramli mengatakan bahwa jalur nasab habaib dan wali songo itu satu jalur, ya, sampai ke Ubaidillah. Ini artinya apa? Artinya bahwa Kiai Idrus Ramli melakukan kedustaan. Untuk pembahasan nasab ini level panjenengan sama seperti saya, hanya membaca dan taklid buta. Bagaikan anjing peliharaan yang selalu setia menjaga tuannya, tidak peduli sang tuan telah berbuat salah. Itulah perumpamaan yang pantas untuk menggambarkan orang-orang yang membela secara membabi buta kaum Habib keturunan Ubaidillah. Bahkan statusnya bisa lebih hina dari seekor anjing penjaga, karena mereka tak cuma sekedar menjaga, tapi justru ikut berbuat kejahatan dengan menyebarkan dusta sang tuan majikannya, mengklaim wali songo yang bukan siapa-siapa mereka, diakui sebagai keluarga yang masih sejalur nasabnya. Tujuannya jelas agar golongan mereka dimuliakan oleh orang-orang Nusantara, karena wali songo yang mengislamkan leluhur kita dianggap bagian dari leluhur mereka. Kelicikan kaum Habib pun menjadi sangat sempurna ketika Wali Songo yang diklaim masih bagian dari keluarga mereka. Para zuriat Wali Songo diingkari keberadaannya, bahkan dinarasikan Wali Songo tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah meneruskan nasabnya. Dan tujuan mereka jelas agar status mereka yang dianggap sebagai zuriat Rasulillah tidak tersaingi oleh zuriat Nabi dari kabilah lainnya, khususnya para zuriat Wali Songo yang leluhurnya adalah penyebar agama Islam di bumi Nusantara. Kezaliman kaum Habib kepada zuriat Wali Songo adalah bentuk kejahatan besar yang sangat luar biasa biadabnya, sehingga jika ada manusia yang ikut menyebarkan dusta bahwa Wali Songo masih sejalur nasabnya dengan golongan mereka, maka sungguh dia jauh lebih hina dari seekor anjing penjaga, karena ia tak cuma sekedar menjaga, namun ikut serta pula dalam menyebarkan dusta sang tuan majikannya. Nah, kaum muslimin, itu dia isi videonya ya. Isinya cukup menyakitkan ya. Sangat menyakitkan kalau sampai orang yang disebut Singa Aswaja ya mendengarkan atau menonton video tersebut ya. Dan lagian kaum muslimin ya. Itu Pak Idrus Ramli itu ngapain ikut-ikutan bahas masalah nasab ya? Kalau seperti itu kan malah nyungsep kaum muslimin. Hah? Masa dikatakan Pak Idrus Ramli kenyang dikasih tulang? Ya Allah, itu sangat
Sangat rendah itu kaum muslimin ya, sangat merendahkan. Ya, dan hemat kami kaum muslimin, memang sebenarnya para habaib itu ya harus tes DNA ya untuk mengakhiri polemik nasab di antara mereka supaya nggak ribut terus cuma masalah nasab ya. Ya kalau kami pribadi menganggap masalah nasab itu sebenarnya ya nggak penting lah ya. Toh banyak ayat, banyak hadis yang mengatakan bahwa nanti di hari kiamat masalah nasab itu nggak berguna. Nggak berguna. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 101 ya jelas di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Apabila sangkakala ditiup, maka nanti tidak akan ada lagi yang namanya pertalian nasab di antara mereka. Dan tidak ada pula mereka ini saling bertanya. Jadi masing-masing sudah ya. Kemudian di dalam surat Abasa, di akhir-akhir surat ya. Di sana jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yukhni. Dan apabila nanti datang suara yang memekakkan telinga ya, tiupan sangkakala yang kedua, maka pada hari itu manusia itu lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari istri dan anak-anaknya. Dan setiap orang nanti pada hari kiamat itu mempunyai urusan masing-masing yang cukup menyibukkan diri mereka masing-masing. Nggak ada gunanya nanti berhujah, wahai Allah saya anaknya fulan, saya cucunya fulan, saya cicitnya fulan. Nggak ada. Masing-masing bertanggung jawab atas dirinya ya. Tapi kami pikir ya wajar juga sebenarnya kalau kemudian para habaib itu dipertanyakan, diributkan masalah nasab mereka. Karena ya kita tahulah para habaib itu kan selalu membangga-banggakan nasab mereka. Mengaku-ngaku kalau mereka itu adalah zuriat Nabi. Lebih-lebih mereka merasa bahwa mereka itu harus dimuliakan. Meskipun mereka gila, meskipun bodoh, meskipun nakal, tetap harus dimuliakan. Ya. Apapun kondisi mereka, mereka merasa bahwa mereka ini tetap mulia dibandingkan orang yang bukan dari kalangan habaib. Mereka ini mulia karena zatnya. Ya. Jadi bukan karena ketakwaannya, bukan karena amal solehnya, bukan. Mereka merasa dirinya mulia itu karena zat mereka. Ya. Mereka menganggap ustadz, kiai, bahkan ulama pun kalau bukan dari kalangan habaib dikatakan tidak akan lebih mulia dari kalangan habaib meskipun bodoh, ya, bahkan gila sekalipun, ya. Dan itulah yang kemudian membuat orang-orang yang bukan dari kalangan habaib yang nggak terima, ya. Seakan-akan habaib itu merasa bahwa mereka ini adalah majikan dan yang bukan habaib adalah jongosnya. Merasa mereka ini harus dimuliakan. Para habaib itu harus dimuliakan. Sementara yang bukan habaib harus memuliakan. Habib yang bodoh dimuliakan. Harus dimuliakan. Meskipun ulama harus memuliakan habib yang bodoh tersebut ya. Kan nggak bener itu ya. Merasa mulia cuma karena nasab. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW sendiri nggak pernah menganggap, nggak pernah mengatakan bahwa kemuliaan itu ada karena nasab. Nggak pernah. Dan jelas dikatakan nanti itu kita masing-masing punya pertanggungjawaban sendiri-sendiri di hadapan Allah. Man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi orang-orang yang nantinya akan Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan yang baik di akhirat, itu nanti adalah orang-orang yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita. Nggak ada dikatakan yang akan diberikan kehidupan yang baik di akhirat nanti adalah yang nasabnya tersambung kepada Nabi. Nggak ada. Ya. Dan nasihat kami, siapapun kita, maka persiapan kita untuk kehidupan yang kekal di akhirat nanti adalah amal soleh kita, bukan nasab kita. Salam waras, salam akal sehat,
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.